be? Hey, 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 how wonderful, how wonderful would it be? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Afi, dan teman saya sedang berada di rumah Bapak Muji dan Ibu Lestari sebagai pemilik usaha Keracak Telo di Desa Caluk, Slaung, Ponorogo. Kali ini kami akan mewawancarai beliau mengenai bagaimana beliau memulai usaha Keracak Telo ini dan bercerita sedikit mengenai Keracak Telo ini. Untuk selanjutnya mari kita simak video berikut. Langsung saja nggih Bapak Ibu. Mengenai usaha Keracak Telo ini, sejak kapan Bapak dan Ibu memulai usahanya ini? Ya, sejak tahun 2012 kurang lebih, Mbak. Mungkin awalnya bisa diceritakan bagaimana awal usaha ini dimulai, Pak? Oh ya, begini ya Mbak Masnya, di sini kami buat produk Keracak Ketela ini, soalnya di desa kita salah satu usaha kita tapi makanan yang berada di sini adalah dari ketela, dan kita punya gagasan atau pengen mengembangkan mungkin hasil kita buat produk salah satu namanya Keracak Ketela ini. Soalnya kayaknya kereta ini kan mungkin di lingkungan kita kan belum ada. Dengan kita punya inisiatif bikin ini, mudah-mudahan bisa membuat penghasilan dari usaha kita semakin maju, tapi kita punya produk yang bisa dikenali masyarakat, dan akhirnya kita punya gagasan dan lah kita jadinya punya Keracak Ketela itu awalnya. Kalau boleh tahu, ini Bapak terinspirasi dari mana bisa membuat Keracak Telo ini? Dulu kita ada mungkin dari kota lain bawa oleh-oleh ke sini, tapi di sini kan belum ada. Kita lihatlah produk itu gimana, kita coba bikin kayak itu, tapi ternyata alhamdulillah kita bisa mengikuti mereka lah, walaupun hanya mungkin bentuk kita ini. Tapi yang dari sana itu lain dari ini. Yang sana kan warnanya nggak begitu putih kayak gini, tapi kita punya mungkin cara lah bagaimana cara buat bisa putih, mungkin kita buat begini-begini, mungkin kan kita nggak tahu di sana bikinnya gimana, tapi kita bikin begini ternyata alhamdulillah hasilnya ya kayak ginilah putih. Kemudian bagaimana proses produksi Keracak Telo ini menurut usaha Bapak ini? Ya, maksudnya dengan adanya ini ya. 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 Alhamdulillah dengan adanya ini, alhamdulillah kita setiap hari mungkin bisa memberi masukan atau kita punya hasil lah untuk mencukupi keluarga, terutama untuk kebutuhan sehari-hari, untuk kebutuhan anak kita sekolah. Mungkin lebih ke proses produksinya, Pak. Gimana proses Mulai produksi dari awal iya. dari telo itu? Iya. Iya. Kita awalnya kita di ladang kita kan sedikit Ketela. Kita membeli dari lain desa, desa ke Pacitan, kadang ke lingkungan sini, dan di awalnya kita itu beli ke salah satu petani dan kita proses, kita kupas, kita ibaratnya kita parut dan rendam dan terusnya lah kita sampai kita bikin itu seperti apa? Dibikin dulu seperti kayak buat nasi tiwul. Iya. Setelah itu kan dikukus dulu.
Setelah dikukus Dijemur. dijemur. langsung dijemur. Iya, Iya. jemur, setelah jemur mungkin kalau cuacanya panas bisa 1 hari kering, kalau nggak panas mungkin 1 atau 2 hari kering itu. Setelah kering lalu langsung dikemas ya. Iya. Dikemas lalu dikirim. Ya, kalau dikirim itu alhamdulillah kita sudah bisa masuk ke oleh-oleh Ponorogo. Terutama yang dari khas Ponorogo kita masuk di oleh-oleh, masuk Jenang Mirah. Dan mungkin dari bisa kirim ke toko-toko di sekitar kita. Ada yang ke pasar Raung, juga ada yang mungkin dari ada pembeli lingkungan sini, lain desa juga ada di mungkin toko-toko yang sekitar Raung sini. Juga bisa kirim alhamdulillah ke Kalimantan Selatan di daerah Banjarmasin. Kita udah kirim ke sana 5 kali atau 6 kali kirim ke sana. Gitu. Itu apa emang udah pesanan tetap atau gimana, Pak? Alhamdulillah untuk yang saya sebut tadi itu yang tetap. Kalau ada yang 1-2 mungkin membeli dari sana ke sini. Iya. Untuk pengirimannya ke Kalimantan Untuk ke Kalimantan kita dulunya kita kan nggak tahu kok kita produk kita sampai di sana, mungkin nggak tahu. Awalnya kita kan di produk ini mungkin ada nomor HP saya ya. Di situ ada salah satu mungkin pembeli, mungkin nggak tahu siapa, dia dibawa oleh-oleh buat oleh-oleh ke Kalimantan. Ternyata di sana ketemu mungkin salah satu toko atau mungkin berarti pembeli lah, dia telepon atau WA ke nomor yang tercantum di kemasan, dia kirim minta dikasih kiriman gitu. Dan ternyata setelah beberapa hari kita komunikasi gini-gini cocok dengan harga dari kita, dari sana sudah masuk, kita kirim ke lewat itu agen atau lewat logistik Indah. Selanjutnya, selama Bapak usaha Krecek Telur ini, apakah Bapak mempunyai karyawan? Untuk karyawan alhamdulillah Mbak, karyawannya 3 tapi dari keluarga sendiri. Sama mungkin 4 sama anak, yang satu saya sama istri saya, juga sama ibu saya. Tidak punya karyawan Nggak dari punya luar, karyawan. Mbak. Karena untuk gimana itu membayari mereka mungkin ya belum, mungkin hanya sekelas usaha kecil-kecilan belum mampu. Mungkin ya doakanlah mungkin bisa punya Amin. karyawan gitu. kemudian untuk pembuatan krecek telur ini apakah ada kriteria bahan khusus atau pemilihan bahan Pak maksudnya? Untuk bahan kita mungkin semua ketela. Semakin kalau ketela itu kan kalau yang enak untuk biasa dikukus itu kita harus membeli tambahan tepung lah atau pati untuk kanji. tepung kanji untuk memberi, mungkin kan mereka kan nggak begitu banyak kanjinya, kita membeli itu. Kalau produk ketela lain mungkin nggak ada ketela yang mungkin selain itu kita membeli ketela nama kastel apa pandemir lah, itu kan banyak patinya, banyak kanjinya, kita pakai gitu. Tapi kita rendam dulu berapa hari gitu untuk menghilangkan racun yang berada di kandungan ketela tersebut. Berarti nggak semua ketela, Pak? Enggak semua ketela. Ada yang ketela, tapi khususnya kalau kita supaya hasilnya lebih baik, kita membeli ketela yang mungkin ada ketela kastel sama ketela pandemir itu. Kan banyak kanjinya itu, banyak patinya itu. Kan semakin banyak pati kan semakin berkembangnya krecek semakin bagus. Ya. Kira-kira Bapak memulai proses produksi krecek telur ini dari jam berapa sampai jam berapa per hari? Ya, kita produknya mungkin setiap hari lah, dari jam pagi sampai sekitar kadang jam 2-3. Tapi sebelum itu kita kan ya
mungkin aktivitas lain sebelum kita produk, karena soalnya kita punya mungkin lah sampingan kayak ke sabin apa ibarat ke sawah lah untuk mencari mungkin penghasilan sebelum itu ada kegiatan lain. Tapi yang jelas kita buat itu dari sekitar jam 6 atau jam setengah 7 sampai jam 2 atau 3 sore. Kemudian terkait harga, Bapak mematok harga berapa untuk satu bungkus krecek telo ini? Untuk harga kita dari sini ya, untuk konsumen kita di sini ada patokan dari 10 sampai 15. Kalau harganya normal mungkin ya kita kan kalau kadang soalnya kita ngambil dari harga 10 sampai 15 itu kan ada mungkin ada kenaikan dari bahan bakunya. Tadinya kita mengambil selalu rendah mungkin ada kenaikan bahan baku kan kita nggak bisa berarti klop lah itu misalnya gitu. Kita ambil dari 10.000 sampai 15. Promosi produk promosi produk krecek telo ini menggunakan media apa aja Pak? Pas promosi. Ya, untuk promosi awalnya kita sebelum alat canggih ya, soalnya dulu kan belum alat canggih kayak HP kayak gini. Iya. Tapi sekarang sudah modern. Dulu kita cuma dari nenek kita dulu kan ngambil ke sini, dia ibaratnya gendong lah bawa ke liling sini itu awalnya, dan mereka susi mengenal kita dan dia hanya pesan ke nenek saya yang jualan itu. Tapi alhamdulillah mungkin dengan teknologi yang semakin maju kita punya HP yang kayak punya foto-foto, terus kita lewat media mungkin online gitu, ada yang mungkin punya WA lah gitulah. Belum sampai Shopee Pak. Belum, soalnya kita kalau lewat Shopee soalnya kita produksinya kan masih skala kecil lah, mungkin saya takut mungkin dari banyak pesanan mungkin kok belum bisa siap mungkin mengecewakan mungkin yang mau pesan kan enggak enak lah, mungkin kita hanya lewat WA aja gitu. Mungkin kedepannya bisa. Ya insya Allah mudah-mudahan ya punya karyawan tadi saya bilang tadi mudah punya karyawan dan makin besar ya bisa ya. Kemudian untuk krecek telo ini apakah ada kompetitor atau pesaing yang sejenis dari usaha Bapak ini? Kalau untuk persaingan mungkin adalah di pasar sana, ada mungkin dari lain desa kita punya mungkin pesaing, tapi alhamdulillah untuk kita sudah masuk di pasaran oleh-oleh itu pernah ketemu, tapi kan namanya pengusaha atau namanya punya usaha itu kan lain-lain lah, ada cara yang berbeda-beda. Tapi di sana alhamdulillah dari produk kita mungkin dari bentuk warna kemasan mungkin lebih menarik. Alhamdulillah di sana kita masuk masih karena perbandingannya 1,2 atau 1,5 gitu. Yang sana laku 1 kita punya laku 5 gitu. Itu kan sombong lah, tapi itulah. Tapi satu selawang ini yang Bapak ya yang terkenal kasarannya. Ya gimana Mbak, ya dibilang kok saya sendiri itu mungkin nggak enak lah, tapi alhamdulillah ternyata ya selama kita buat ya mungkin itu kayak belum ada, mungkin kita punya stok banyak lah, mungkin mungkin berapa bungkus mungkin jangan aku lagi kita buat nggak pernah punya stok banyak lah, alhamdulillah ya aku lah gitu aja. Baik, terima kasih Pak. Kesan pesannya untuk kedepannya dari Bapak dan Ibu. Ya pesan dan kesan saya ya beginilah, dari usaha seorang petani mudah-mudahan dengan adanya kita punya hasil kecil-kecil ini mudah-mudahan dikenal semakin luas dan menambah mungkin
hasil dari kita bisa mencukupi keluarga, mungkin bisa untuk menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi, dan mudah-mudahan panjenengan semuanya yang pernah, mungkin siapa saja yang pernah ibaratnya merasakan khas dari krecek ketela yang saya buat sama keluarga, mudah-mudahan apabila ada kekurangan atau masukin ada kelebihan atau jelas kelebihan nggak ada, mungkin kekurangannya mohon untuk mungkin memberi masukan pada kita. Kita siap untuk memberi, mungkin merubah atau memberi yang lebih terbaik untuk mereka. Dari Ibu mungkin ada pesan dan kesan? Sudah diwakili sama bapaknya saja. Baik, terima kasih nggih Bapak Iya, Ibu. iya masih Mbak, iya Mas.